Koalisi Perempuan untuk Kepemimpinan dalam Akademi Kepemimpinan Muda mempersembahkan Kenalin kita dari kelompok 1. Aku Hernanda Ramon, Aku Lady Khalifatur Rohmah, Safira Angelina, Adinda Octavia, dan Tasya Manuela. Kali ini kita bakalan bahas seputar KBGO, ancaman kejahatan terhadap perempuan saat pandemi COVID-19. Catatan tahunan Komnas Perempuan mencatat bahwa di ranah publik atau komunitas, rincian pengaduan yang diterima oleh Komnas Perempuan sepanjang tahun 2019, yakni kasus paling banyak adalah cybercrime, sebanyak 114 kasus atau sekitar 40%, dan kemudian mengalami peningkatan angka kasus kekerasan berbasis gender online menjadi 35 kasus. Senada dengan meningkatnya laporan pengaduan langsung ke Komnas Perempuan kasus KBGO yang di tahun ini meningkat sekitar 300% dari 97 kasus menjadi 281 kasus. Apa sih itu KBGO? KBGO atau kekerasan berbasis gender online sendiri adalah sebuah kejahatan yang menargetkan perempuan yang dilakukan secara online yang bisa beragam seperti ancaman, memantau paksa media sosial, mengirimkan foto yang tidak pantas, dan menyebar informasi privasi atau foto privasi. Motif-motif dari KBGO ini bisa dijadikan karena ingin perempuan tersebut patuh kepada pelaku atau adanya dendam terhadap korban. Dampak dari KBGO seperti depresi, malu, cemas, dan dijauhi keluarga dan atau teman-teman. Untuk perilaku yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan berbasis gender online. Berdasarkan data Komnas Perempuan sepanjang tahun 2017, diantaranya 1. Pendekatan untuk memperdaya atau cyber grooming merupakan kondisi ketika seorang dewasa berteman dengan seorang anak kecil melalui situs online dan kemudian membangun hubungan emosional dengan niat untuk melakukan pelecehan seksual. 2. Pelecehan online atau cyber harassment merupakan kekerasan seksual yang dilakukan dengan memberikan ancaman dan juga mempermalukan seorang melalui situs-situs online. 3. Pertasan atau hacking merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan data individu secara online tanpa adanya persetujuan dari individu yang bersangkutan. 4. Konten ilegal atau illegal content merupakan pengiriman konten-konten ilegal yang dikirim oleh seseorang kepada orang lainnya. 5. Pelanggaran privasi atau invasion of privacy merupakan kondisi ketika seseorang telah melewati batas-batas privasi yang dimiliki oleh orang lainnya. 6. Ancaman distribusi foto ataupun video pribadi atau malicious distribution merupakan ancaman yang diberikan oleh seorang untuk menyebarkan foto ataupun video yang pada umumnya berbau pornografi kepada individu atau orang yang bersangkutan dalam foto ataupun video tersebut. 7. Pencemaran nama baik atau online defamation. Hal ini dilakukan oleh seseorang untuk merusak nama baik orang lainnya. 8. Rekrutmen online atau online recruitment. Hal ini merupakan kegiatan perekrutan online yang dilakukan oleh pelaku untuk menjebak korbannya. Pelaku kekerasan berbasis gender online tentunya memiliki modus pada saat melaksanakan aksinya. Beberapa modus yang dilakukan oleh para pelaku pada umumnya berkaitan dengan perilaku mereka diantaranya. Yang pertama, penguntitan. Kedua, pengintimidasian. 3. Pelecehan seksual. 4. Pencemaran nama baik. 5. Ujaran kebencian dan eksploitasi. Walaupun dalam nama KBGO mengandung unsur online, ternyata KBGO dapat juga terjadi di dunia offline. Pada kondisi ini, korban dari KBGO dapat mengalami kekerasan, baik secara online maupun offline, dengan kombinasi penyiksaan yang dapat menyerang secara fisik, seksual, dan juga psikologis. Dampak pandemi COVID-19 terhadap peningkatan kasus KBGO. Selama masa pandemi COVID-19, beragam kebijakan untuk pencegahan dan penanganan ditetapkan oleh pemerintah. Salah satunya adalah bekerja dari rumah atau work from home dan belajar dari rumah atau study from home. Selama masyarakat lebih banyak menghabiskan waktu di rumah,
tidak menjamin perempuan aman dari tindak kejahatan. Dengan kemajuan teknologi sekarang, modus baru kekerasan gender lahir, yaitu kekerasan gender berbasis online. Dan di masa pandemi COVID-19, kasus tersebut mengalami peningkatan. Kebijakan WFH dan SFH, PSBB dan karantina wilayah, Kepala Subdivisi Digital at-Risk atau DARK yang mengatakan jumlah aduan kasus KBGO meningkat sejak pertengahan Maret lalu. Ia mengungkapkan 3 bentuk KBGO yang marak terjadi adalah penyebaran foto atau video tanpa izin, stalking, dan ancaman melalui media sosial, serta pengiriman pesan privat yang melecehkan secara seksual. Kebanyakan dari kasus yang terjadi justru pelaku KBGO dominan adalah sosok yang dekat dengan korban. Aplikasi berbasis online lainnya seperti Smule dan Hago atau aplikasi pesan seperti WhatsApp digunakan oleh pelaku menjalankan modusnya. Sebagai catatan, pada masa pandemi, membawa kasus ini ke ranah hukum menemui jalan terjal. Tidak adanya payung hukum yang secara tegas mengatur dan memberikan sanksi kepada pelaku KBGO. Juga kondisi pandemi ini memaksa penegak hukum seperti kepolisian lebih fokus pada upaya penanganan COVID-19 dan menurunkan fungsinya kepada pelayanan lainnya. Berikut adalah tips-tips untuk melindungi privasi dalam media sosial. Tips ini disampaikan agar pengguna sosial media di luar sana dapat terhindar dari adanya kekerasan gender berbasis online. 1. Pisahkan akun pribadi dengan akun publik. 2. Cek dan atur ulang peraturan privasi. 3. Buat password yang kuat dan nyalakan verifikasi login. 4. Jangan sembarang percaya aplikasi pihak ketiga, mulai dari video, pesan, hingga kuis-kuis yang biasa muncul di layar sosial media. 5. Hindari berbagi lokasi pada waktu nyata atau real time. 6. Berhati-hati dengan URL yang dipendekkan. 7. Lakukan data detox. Data detox membantu pengguna dalam melindungi privasi dan juga keamanan dari akun pribadi. 8. Jaga kerahasiaan PIN atau password dalam perangkat pribadi.